ada kajian rutin untuk ustadz ustadzah di jaringan pendidikan full day school Bina Anak Soleh. Sekaligus mau pamitan haji Walimatus Safar yang 20 kali kita haji, baru pertama kali ini kita acarain, kebetulan aja pas ada kajian. Sekaligus untuk memotivasi, mentarget para ustadz ustadzah untuk bisa pergi haji, karena orang Islam yang tidak mau ada niat haji, meninggalnya tidak digolongkan sebagai umat Islam. Makanya haji adalah penyempurna dari rukun Islam kita. Insya Allah kita akan bikin kajian haji hari ini. Makanya Rasulullah SAW agak keras terhadap laki-laki yang nggak pernah ke masjid. Luar biasa. Katanya Islam jamaah kok. Ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sholatnya ahlu sunnah tapi wal diwi'an. Panggilan yang kedua, sudah akan saya percepat ini. Panggilan untuk datang ke 3 masjid awalnya. Dalam hadis Bukhari, jangan kamu berpayah-payah, bersusah payah kecuali memenuhi 3 masjid, yaitu Mekah, Madinah, dan Aqsa untuk berumroh. Jadi umroh itu panggilan ketiga, dan untuk penyempurnaan rukun Islam yaitu dengan ke Mekah, yaitu haji. Orang haji nggak ke Madinah sah nggak? Nah ini kapan-kapan kuesionernya. Saya punya 100 pertanyaan mengenai haji. Itu banyak yang luar biasa, nggak salah. Orang menstruasi ngambil mikot boleh nggak? Orang dalam keadaan menstruasi ngambil mikot boleh nggak? Oh, dong tahu haji kabeh ora ngerti masalah. Orang Islam tidak ada niat untuk memenuhi panggilan haji, kalau mati dia akan digolongkan Yahudi, Nasrani atau Majusi atau Darmo Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gaduluco. Dia tidak termasuk golongan orang Islam. Golongannya Rara Dukun Mandalika. Ya. Untuk memenuhi panggilan pertama itu akan memudahkan panggilan kedua. Panggilan kedua akan memperlancar panggilan ketiga dalam urusan-urusannya. Panggilan ketiga nanti menghadap Allah langsung, yaitu mati. Menghadap Allah langsung. Mati ini 2 kali, hidup ini 2 kali. Orang itu tadinya hidup, terus mati, habis mati. Orang tadinya mati, terus hidup. Ini semua sudah melakukan. Habis hidup, terus habis mati, hidup. Kita sudah 2, tinggal 2. Mati, terus hidup. Siapa yang mendahului, silahkan. Oke, saya ulang. Absen, jadi saya ulang, memenuhi haji ini sebetulnya itu panggilan Allah. Dan Allah manggil sejak zaman Nabi, panggilan haji sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memanggil, padahal waktu itu yang terdengar hanya kambing. Waktu wa'adhin nas, kamu adzankan, kamu panggil manusia untuk datang ke rumahku, itu yang mendengar hanya kambing. Tapi tetap ya hanya kambing. Waktu itu sedang menggembala, jadi nggak ada yang terdengar untuk. Tapi karena itu perintah, tetap dilakukan. Dan betul ternyata itu panggilan kebaikan itu diabadikan sampai hari kiamat.
Maka kalau Anda berdakwah, Anda melakukan mengajar, itu nanti akan diabadikan sampai hari kiamat. Jangankan manusia, semut saja, kalau mengajak kebaikan sampai hari kiamat itu direkam oleh Allah, akan dibuat terus diabadikan sampai hari kiamat. Maka orang yang mengajak kepada kebaikan, amalannya abadi, lisannya kata-katanya diabadikan oleh Allah. Maka kalau ada mengajak kebaikan, jangan khawatir, Allah yang menyampaikan. Dan ternyata panggilan Nabi Ibrahim itu sampai hari ini orang terdengar, Allah abadikan. Kalau orang belum haji, ini belum dipanggil katanya. Padahal sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Hari ini tidak cukup hanya belajar, harus mengajarkan. Apa yang Anda dapatkan di sini harus disampaikan pada orang lain. Supaya sama dengan setan. Setan itu jelek dan mengajak orang lain berbuat. Maka kalau kita jadi orang baik saja nggak cukup, kalah dengan setan. Maka tahun depan, besok, minggu depan yang datang sini harus lebih banyak karena harus mengajak. Dan ini yang kurang. Kita itu lupa kewajiban yang kedua. Kalau sekarang jadi murid, besok harus jadi guru. Sekarang belajar, nanti suatu ketika harus mengajarkan. Karena itu tidak dipotong. Yang baik itu bukan orang yang belajar saja, belajar tapi juga mengajarkan. Makanya pesan itu Kiai Zarkasi Gontor, kalau kamu keluar dari pesantren harus bikin pesantren. Mosok udah lulusan pesantren kok nggawene ora pesantren, ya gawe pesantren itu. Gitu. Maka kita belajar kemudian mengajarkan. Panggilan kedua ini ada dua hal yang pokok. Satu, perjalanan yang berkaitan dengan milahnya Nabi Ibrahim. Maka gagal orang haji ketika dia tidak belajar dari Ibrahim dan keluarganya. Karena semua yang kita lakukan semuanya adalah ritual milah yang dilakukan oleh Ibrahim dan keluarganya. Siapa Ibrahim? Itu nanti kapan-kapan kita bongkar tentang sirahnya. Luar biasa. Ibrahim itu orang terbaik, nomor 2 terkenal di seluruh dunia setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu namanya tidak pernah terputus. Setiap detik nggak ada jedanya menyebut nama Muhammad. Entah dalam sholat, entah dalam adzan, entah di dalam pengajian, sholawat ada. Yang kedua Nabi Ibrahim, minimal dalam sholat pasti disebut. Walaupun suami Anda namanya Danang, pasti kama barokta ala Ali, Danang nggak mungkin. Ala Ali Ibrahim. Ya, panggilan kedua ini, dengan panggilan kedua ini, maka Allah menggembirakan dengan kapling surga sebelum dia memasukinya. Jadi ada penyediaan surga-surga bagi orang yang haji sebelum dia memasukinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya nanti. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita mengenai Ma'lumatus Safar untuk mentarget, untuk memotivasi keberangkatan haji. Mudah-mudahan Allah mudahkan kelancaran haji saya dan juga Allah mas'al hajan mabruro wa sa'yan maskuro wa danban maquro wa an amalan sholihan makbulan wa tijaratun matabu. Saya Ustaz Jayanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.